Dramanya. Nanti rekan-rekan akan tahu kenapa saya diam, mengikhlaskan diri di Vietnam. Ya, kesempatan bagi pembenci untuk percaya, orang yang baik tidak percaya seperti itu, tetapi untuk juga melindungi, karena kelihatan diduga hal seperti ini. Mudah-mudahan nanti Anda akan dengar bahwa ini bukan yang satu-satunya. Ini sesuatu yang berpola, sehingga mudah-mudahan Pak Willy dan tim akan bisa mencegah terjadinya pencurangan, fitnah seperti tadi ada pihak lain yang nanti juga akan dikabarkan oleh Pak Willy. It's solid, nanti breaking news mulai. So lihat bagaimana saya dituduh menjadi brand ambassador dari beauty products itu. Kecerdasan seperti apa menuduhkan kepada saya bahwa saya ini brand ambassador dari sebuah produk skin. Mohon maaf saya, ya sesabar-sabarnya saya tidak bisa tenang juga melihat bagaimana perilaku rendah moral seperti ini bisa terjadi. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya nanti ikuti paparan dari Pak Willy dan Ibu Lina secara detail dan rinci. Mudah-mudahan ini bisa mengatakan yang benar. Terima kasih atas perhatian kalian. Dia kasih link, di situ tertera 100% imported from Japan, dan dia kasih juga pemberitaan 30 Oktober launching produk mereka. Ini saya bisa tunjukkan karena ini ada di berita ya, jadi ini umum ya Pak ya. Dikatakan produk Kanemochi Skin ini di dalamnya disebutkan 2 kali berasal dari negeri Sakura. Negeri Sakura itu di mana Pak kira-kira? Jepang kan? Bukan Indonesia ya, pasti negeri Sakura itu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu pekerjaan sudah kita lakukan. Logo, ini logo. Akhirnya kita buat, bukan kita dampingi. Logo kita buat, tulisan tangan tim kami, fontnya asli sudah dipakai di penjualan produk-produk mereka. Bahkan mereka dengan bangga memposting semua unboxing dari yang sudah dibeli. Nah, ini jadi ada di produk ya, di produk boneka, di tengahnya logo kami, ada video-video unboxing, sudah laku berarti. Tidak seperti pihak sana yang bilang tidak ada penjualan, walaupun kami tidak bertanggung jawab dan tidak ada kontrak penjualan. Seiring berjalannya waktu, ingat kan pada saat pertemuan kedua saya diberikan produk-produk mereka. Nah, pada suatu malam di bulan November akhir 2022, saya melihat kok ada satu produk toner patut diduga ya Pak, patut diduga berjamur, berbusa-busa, titik-titik tisu, pengentalan. Tidak saya pakai, belum dibuka dari kemasan. Saya hubungi si ibu, Bu, kok produk ini begini? Oke, besok saya telepon ibu ya, penting, besok aku mau ngomong. Ada semuanya cek. Pagi-pagi dia telepon saya, ternyata betul Bu, produk tersebut di tempat kami juga, saya harus ngomongnya patut diduga berjamur, berserat hitam, begini begitu. Waduh, saya cerita ke Bapak, tanpa tedeng alih-alih Bapak menuliskan di sini
mohon Bu, sampai kan, mohon Ibu dan Bapak, jangan menjual, jangan membagikan, jangan menghadiahkan produk K Beauty Skincare. Tergopoh-gopoh kita kasih tahu, karena bagaimana dengan yang sudah beredar. Ingat ya, sebelum MOU produk itu sudah beredar hampir 1 tahun. Udah ada buktinya, beliau mengatakan itu, dan juga bahkan beliau sertakan untuk produk yang lain seperti yang harus dikonsumsi, yang minuman atau makanan. Dia bilang, saya tidak ada perlindungan, apa yang harus saya lakukan? Oke, kita ajak mereka bertemu dengan seorang penasihat hukum di daerah Menteng. Bertemu, diperiksa, ada saksi-saksi dari kita datang ya, dia bahkan menceritakan banyak sekali yang diduga ini berjamur, begini. Oke, stop penjualan segala-segalanya, karena ini sifatnya antara klien dan pengacara, kami mundur. Kami hanya mendengar itu, tapi selanjutnya itu tidak tahu lagi apa yang terjadi. Nah, ternyata di situ disampaikan, ditanya oleh penasihat hukum mereka, ini dari mana Jepangnya kok bisa begini? Barulah keluar, bukan dari Jepang, dari Cibinong. Nah, padahal boleh dilihat beritanya dari negeri Sakura. Ya, makanya saya tanya negeri Sakura itu di mana ya? Nah, itu satu ya. Lalu kita bilang, Bu, Bapak, kami punya hak untuk tidak melanjutkan ini karena ini cacat. Iya Bu, Ibu tahu nggak? Ini tanggal 10 ya. Ibu tahu nggak? Sebenarnya ada lagi saya mau ceritakan ke Ibu. Ting, masuklah WhatsApp tanggal 12 Desember 2022. Bu, ini produk Day and Acne Cream diduga berbelatung. Dan bukan hanya itu, dia bilang gini, si produsen itu bilangnya dari kardus, padahal rusaknya di cairan. Bagaimana kalau di kardus kumannya masuk cairan? Diduga berbelatung. Saya kan harus ngomong diduga, walaupun tidak ada diduganya pada saat itu. Nah, jadi kita lebih panik lagi, kita bilang kita tidak ingin melanjutkan karena ini sudah terlalu parah. Tapi saya tegur mereka dengan keras, mengapa tidak disampaikan kepada kami sebelum MOU bahwa ini terjadi. Ya, ini patut diduga terjadi pembohongan kepada kami, patut diduga. Dan kepada publik, saya tanya, pernah diumumkan tidak ke publik? Tidak. Orang pada sampai detik ini, silakan teman-teman buka, masih dijual Shopee dan masih ditulis asli Jepang. Akhirnya kami interview mereka, bagaimana dengan produk yang lain, dengan souvenir-souvenir, tumbler, mug, topi, kaos, apakah itu asli Jepang? Enggak Bu, ini Bekasi, ini. Oke, kalau begitu take down semua kata-kata asli Jepang, karena di websitenya ada asli Jepang. Sampai kita lingkari merah, kata-katanya semua produk K Group asli dari Jepang, nggak boleh, autentik Jepang. Bahkan di kata-katanya ada hati-hati penipuan. Nah, jadi ini akhirnya kita coret itu Februari ya, sudah Februari Pak. Ya terus kita posting. Tidak akan kita posting kalau masih ada unsur pembohongan publik, karena itu ada di perjanjian, kita tidak ingin membohongi publik. Nah, lalu jadi Februari itu beberapa hari kemudian dia mengirimkan surat ketidakmampuan untuk melanjutkan MOU kerjasama. Ya, di poin 1 dia bilang alasan keuangan. Lucunya di poin 2, 3, dan 4 mempertanyakan mengapa tidak ada penjualan skincare yang sudah jelas-jelas apa yang terjadi di bulan Desember. Nah, lebih lucu lagi pada poin 5 dikatakan bahwa seperti Ibu ketahui, produk kami K Beauty Skincare sedang dalam LP pidana Polres Bogor, sehingga karena produk tersebut tidak aman untuk customer. Itu kata-katanya sendiri. Ya udah, kita mengerti.
Lalu yang membuat saya bingung adalah dia minta pengembalian 100% atas pekerjaan yang kita sudah lakukan, plus ditambah transfer yang bukan ke saya, transfer untuk pembuatan web yang jelas-jelas bukan ke kami. Akhirnya itu tanggal 6 ya, tanggal 6 Maret. Akhirnya kami undang mereka untuk datang ke seorang penasihat hukum di daerah Menteng untuk mediasi, untuk bertemu. Saat bertemu itu ada memang pembelian tiket yang akhirnya kan tidak jadi berangkat ya, dengan mudah karena menggunakan akun saya tanda tangani surat kuasa untuk didapatkan pengembalian, dan per tanggal 20 Maret 2023 uangnya sudah dikembalikan ke si ibu. Nah, saya bilang ibu meminta 100% kembali, saya harusnya bisa minta lebih banyak loh, karena peraturan di perjanjian sisanya yang ibu belum bayar itu masih jadi hak saya, karena ini endorsement. Sekali foto keluar itu sudah tersebar di mana-mana. Dia diam, dan saya bilang kalau minta balik-balikan atau ini, saya bisa minta dari ibu lebih banyak, plus saya bisa menuntut karena ini ada dugaan pembohongan publik mengenai keaslian produk, asal usulnya, dan keamanan produk. Bukan hanya asal usul ya, keamanan, karena diduga kan tadi ditulis dengan jelas diduga bahwa berbelatung, berjamur dan sebagainya. Saat itu dia pulang, bahkan saya sebagai yang lebih tua, Bapak Mario Teguh, kami berpelukan dengan si ibu dan si bapak. Kami anggap selesai, ya sudah, memang hak kita untuk menagih sisanya, tapi kita tidak lakukan. Tahu-tahu 3 hari sebelum lebaran saya disomasi oleh si bapak yang ada di TV itu, pengacaranya. Somasinya lucu, menyertakan surat kuasa. Surat kuasanya meminta 2 miliar 3 juta sekian. Somasinya isinya meminta 2,3 miliar tanpa kejelasan. Jadi surat kuasa yang bersangkutan dengan somasi yang bersangkutan kepada saya sudah berbeda. Itu dikirimkan 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oke, dijawab somasi itu, diminta keterangannya mengapa meminta segitu, tidak digubris somasi saja. Jadi tidak benar ya, tidak ada respon dari kita. Dikirimkan somasi 2, karena dia masih berkeras, saya melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei atas dugaan perbuatan melawan hukum mengenai asal usul produk, mengenai keamanan dan kesehatan dari produknya itu sendiri yang tidak dikabarkan, dan juga pemerasan karena meminta hal yang sudah menjadi hak saya, bahkan saya tidak meminta sisanya, tapi di gugatan itu saya nyatakan semua. Singkat cerita, jadi itu yang terjadi sampai sama teman-teman ketahui. Satu lagi, somasi ketiga tidak diserahkan ke penasehat hukum saya, tetapi malam hari 3 orang dewasa datang ke rumah, dan pertanyaannya, bisa ketemu Mario Teguh? Itu rumah saya, tapi pada saat itu saya tidak di situ. Tapi itu juga melanggar kode etik pengacara. Tahu saya punya pengacara tapi datang ke rumah. Nah, di situ isinya adalah ancaman. Jika tidak membayar 2,3 dan hal-hal lain di luar MOU yang tidak dijabarkan apa ataupun berapa, mereka akan melakukan pelaporan pidana, pelaporan tindakan pidana, penipuan dan penggelapan, dan akan mewartakannya ke berbagai media. Itu bukan ancaman lagi karena sudah dilakukan, ya. Jadi itu yang terjadi. Sebenarnya saya mau cerita, kalau ceritanya seperti ini, Pak Mario Teguh suami saya itu 1 minggu menghadapi cercaan, makian, hujatan, pembunuhan karakter, fitnah. Itu serta-merta karena melindungi konsumen. Dia tidak ingin produk yang diduga berbelatung, diduga berjamur, diduga tidak dari negeri Sakura seperti klaimnya, diwartakan ke publik. Itu yang menjadikannya hal ini terjadi. Satu lagi, ini udah mendekati akhir dari penjelasan saya.
Mengapa saya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi saya diam? Saya tahu saya benar, oleh sebab itu saya diam. Saya biarkan hukum yang berjalan. Oke, ini terkait laporan yang S di Polda ini bang sekarang. oh laporan mereka terhadap Bapak Arina dan Bapak Ibu. Ya gini, silakan saja itu berproses. Nanti biar dan kita berharap juga hukum bisa tegak berdasarkan dengan fakta, gitu Pak. Nah, kami juga mengingatkan, ya, kalau misalnya mereka coba mau menciptakan saksi palsu, ya, atau saksi-saksi yang tidak sesuai dengan fakta kejadian, kami akan challenge itu nanti secara hukum. Oke? Ada lagi Mas? Berarti sejauh ini memang ngikutin proses yang ada di Polda aja bang mengenai laporannya Ibu S ini. Oh iya, silakan. Yang maksudnya dari pihak Bapak Mario dan Ibu Lina. Oh iya. Apakah ada laporan balik nanti untuk maksudnya dugaan-dugaan lain gitu bang? Mengenai bukti-bukti kan sudah ada nih. Kita tunggu tanggal mainnya. Ya. Coming soon. Coming soon. Super stuff. Bisa jadi udah, bisa jadi coming soon. Tapi kita lihat momen terbaiknya. Bisa jadi mudah. Oke, baik. Ini yang berikutnya soal rumah cantik. Itu apa dan siapa? Rumah cantik itu adalah artinya itu yang mereka inginkan tempat menjual skincare dan produk kosmetik, juga mungkin ada perawatan-perawatan, tetapi kan ranah kami tidak di situ. Ranah kami adalah mendampingi pendesainan rumah cantik, pendampingan. Jadi kami tidak membuatkan, tidak pendampingan. Jadi masa saya harus panggil orang mati lihat fotonya. Jadi pendampingan itu saja.